warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bitamihan wa maghfiratuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ridwanuhu. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, ibu bapak jamaah pengajian masjid atau mushola al-munawwar, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, yang senantiasa selamanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan bersama-sama mencari tahu sejarah-sejarah, di antaranya sejarah Isra wal Mi'raj. Rujukan pasti mutlak dari yang maha benar, tak pernah berbohong, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1, kaitan dengan peristiwa Isra. Yang kedua, kaitan dengan Mi'raj, surah An-Najm nomor surah ke-53 dari ayat 13 hingga 18. Kemudian surah Al-Isra nomor surah ke-17 ayat ke-60, kaitan dengan bahwa Isra wal Mi'raj bagian dari ujian bagi manusia. Ketika Isra memiliki makna manfaat dengan ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, linuriyahu min ayatina. Manfaat dari peristiwa Isra, linuriyahu min ayatina, atau sekaligus manfaat dari Isra wal Mi'raj, linuriyahu min ayatina, supaya kami Allah yang agung memperlihatkan kepada baginda Rasul Sayyiduna Muhammad SAW di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu dipertegas, manfaat dari Isra wal Mi'raj, linuriyahu min ayatina, supaya kami yang agung Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada baginda Rasul SAW bagian
bagian dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang bertanya, Isra wal Mi'raj Rasul, ruhnya saja atau ruh dengan jasadnya? Dijawab oleh surah Al-Isra ayat 1. Allah memperjalankan kepada Nabi, kepada hambanya dengan ungkapan bi'abdihi. 2. Setiap kalimat, setiap ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan tasbih menunjukkan peristiwa itu suprarasional, di atas nalar akal sehat manusia pada umumnya. Seorang fisikawan ternama, Albert Einstein, ia menegaskan kecepatan cahaya di dunia 300.000 kilometer per detik. Ketika dari permukaan dari permukaan bumi awal pemberangkatan hingga langit pertama, ketika mengikuti penegasan dari fisikawan ternama tadi, membutuhkan waktu 4 tahun. Kalau ke Sidratul Muntaha, tahapan langit ke-7, berarti Isra Mi'raj membutuhkan waktu 28 tahun. Tapi ini hanya sebagian malam. Ya, Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Tidak al-laila. Kalau al-laila semalam pun. Kalau ini laila, ai ba'dul lail, sebagian malam. Karena ini ujian secara de facto bahwa ketika Syekh Nawawi dengan Syekh Bangkalan dan ulama lain bertemu di Alas Roban, wilayah Jawa Tengah, karena saking sono kemudian membahas masalah agama, membahas masalah kebangsaan, masalah NKRI, dugikeun ka waktos asar hampir habis. Maka waktu itu Syekh Nawawi menyenggol Syekh Mawar Bangkalan, Syekh Khalid, karena waktu asar sebentar lagi habis, kita belum menunaikan ibadah sholat fardu asar. Itu disenggol, pejamkan matamu, mari kita berangkat. Hitungan detik kemudian Syekh Khalil Bangkalan
Madura, membuka pandangannya. Ternyata ketika dipandang sudah sampai di Masjidil Haram dalam hitungan detik. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Meliputi, diberikan kepada hambanya yang dikehendaki berpredikat ulama. Bisa Allah menganugerahkan ilmu yang dinamai dengan ilmu melipat bumi. Itu pangkatnya pangkat ulama. Apalagi kalau pangkatnya Nabi dan Rasul. Ketika Isra wal Mi'raj, Allah Maha Kuasa dengan ilmunya, dengan sifat ilmunya, dengan sifat kudratnya. Maka Isra wal Mi'raj cukup 6 jam kurang lebih. Ini dalam sejarah. Jadi yakini bersama bahwa Isra wal Mi'raj Rasul SAW ruh dan jasadnya. Bahan pertimbangan seperti tadi. Dengan kudrat Allah dianugerahkan kepada hambanya yang berpangkat ulama bisa melipat bumi. Kalau secara nyata dalam hitungan waktu ketika ziarah dari Indonesia ke Tanah Suci, ke Bandara King Abdul Aziz dari Bandara Soekarno-Hatta, itu 9 jam, akan 9 jam. Tapi ini hanya dibutuhkan per detik itu oleh Syekh Khalil. Ini luar biasa. Menunjukkan sekali lagi bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran yang diawali oleh kalimat tasbih menunjukkan peristiwa itu suprarasional, di luar nalar akal sehat. Kemudian pertemuan ovum sperma dari pasangan suami istri sah dan pasangan-pasangan lain diawali oleh tasbih. Subhanallazi khalaqal arda was samaa. Subhanallazi khalaqal arda. Surah Yasin itu Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Terus wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Pasangan-pasangan dari jenis manusia, dari jenis ciptaan-ciptaan lain, dari jenis pasangan yang tidak kamu semua ketahui, Allah mampu. Allah menciptakan pasangan-pasangan min anfusihim, dari jenis dirimu, dari jenis mereka masing-masing, wa mimma tumbitul ardh, dan dari yang tumbuh di muka bumi, pepohonan, hewan, ikan,
ada pasangan-pasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan Allah menciptakan pasangan dari yang mereka tidak mengetahui. Maka ketika ahli biologi menegaskan kalau setiap tetesan sperma dan ovum jadi setiap saat, bisa jadi seorang perempuan mengandung janin dengan jumlah yang banyak, bahkan menentukan bisa saja 100 janin. Tapi ini luar biasa. Namanya lahir kemar 3, kemar 4, 5 sudah sangat luar biasa. 12. Ada yang 12, nah, luar biasa. Pada umumnya hiji lahirnya. Padahal tetesannya kejantan saja. Makanya diawali dengan Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Ini luar biasa. Atau setiap kalimat-kalimat lain di dalam Al-Quran yang menunjukkan supranasional dengan tasbih. Artinya Maha suci Allah dari segala kekurangan, kelemahan. Eta tasbih. Tasbih diartikan dengan mensucikan. Maksudnya Allah disucikan dari segala kekurangan, kelemahan. Allah Maha sempurna. Hingga Rasul SAW di Isra dan di Mi'rajkan. Dan Rasul sendiri di surah An-Najm diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma zaghal basaru wa ma tagha. Pandangan Kanjeng Nabi penuh konsentrasi, tidak melirik ke kiri ke kanan. Artinya tawajuh pandangannya kepada Zat yang Maha Kuasa. Berarti ini menunjukkan jasmani. Dan tidak tertutup pada kalimat magosya. Tidak ada yang tertutup. Semua terbuka. Peristiwa itu sangat terbuka, transparan. Nah, Bapak Ibu Allah SWT yang berbahagia, kemudian manfaat apalagi dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Di surah Al-Isra ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa il qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wa ma ja'alna al-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an fama yazid wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Ini dalam tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Wadhkur ya Muhammad hina akhbarnaka anna Allaha ahata bin nasi ilman fil madhi wal hadir wal mustaqbal. Ungkapkan, ingatkan, ceritakan, sebutkan wahai Muhammad, ketika kami Allah yang agung mengabarkan kepadamu, sesungguhnya Allah
meliputi ilmu manusia bujang-bujang nu bodoh nu pinter oge moal tiasa mengalahkan kepandaian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti kewelata gitu. Iya contohnya ya, iya rokok. Terus ku kopiah gitu. Nah ini namanya ahato. Ngarungkup gitu, ahato meliputi. Kalau ini ilmu manusia yang sangat pandai, maka ku ilmu Gusti Allah teh karungkup gitu. Jadi ahato binnas. Nah, ini yang dimaksud dengan ahato binnas. Kapan? Fil maldi waktu silam, wal hadir waktu sekarang. Bisa maldi konservatif, jadul, wal hadir modern, wal mustaqbal masa yang akan datang. Ilmu Gusti Allah mah tiasa meliputi ilmu-ilmu jalmi dina jalmi yang lahir pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Bahwa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala la yakhfa alaihi syai'un min ahwalihim. Bagi Allah semua keadaan tidak akan tersembunyi baginya. Waqad allama, dan sungguh Allah Maha mengetahui, annahum, sesungguhnya mereka, la yu'minu, mereka tidak akan beriman, walau jitahum, sekalipun engkau Muhammad mendatangkan kepada mereka bima tolabu, atas apa yang mereka tuntut, minal ayati, yaitu ayat-ayat, wal mukjizat, dan mukjizat. Mukjizat artinya perkara yang bisa mengalahkan orang-orang yang ahli. Sebagai predikatnya i'jaz. Wa ma ja'alna ru'ya, dan kami Allah yang agung tidak menjadikan penglihatan allati arainaka, yang kami Allah yang agung memperlihatkan kepada engkau Muhammad, illa bisnatan linnas, kecuali ujian bagi manusia. Termasuk ini, termasuk bukan peristiwanya saja, termasuk sholat, ujian. Bapak, Ibu, nuju tuang namanya sasenok kakuping azan, bade dilanjut, bade disetop. So, cinta di kuala mana? Dilanjut. Eta teh telulus ujianan. Rata-rata kalau Dilanjut, telulus ujianan. Nuju kulem halal, suami istri halal. Nembe pemanasan, kakuping aja, bade piren, bade dilanjut. Kalau dilanjut, telulus ya. Telulus ya. Terus upami naik angkutan umum di ujung Berung bagi Cibiru, di Cilengkrang hiji terus mayar, di Cipadu kakuping azan, payunun pisan kifatul akhir. Bade dilerengkeun anggota atau bade lanjut ke Cibiru. Eta teh teu lulus ujian.
eta teu lulus. Jarang-jarang. Lebar ku 5.000. Rapat sekalipun di lembaga anu notabene perguruan tinggi kena air rapat di RT. Dan memang awon mesin air tujuh adan maliren eta teh. Tapi teu kamaraji. Terus beres adan dilanjut kembali. Dina keterangan mah dina ieu. Peristiwa Isra wal Mi'raj anu katingal ku Kangjeng Nabi teu aya kajabi ujian kanggo jalmi-jalmi. Kalebet hasilna mending nonton Persib poni ayeuna main. Rek perbak ngaos main Persib bade dilirenkeun heula ngaosna tapi bade eta teh teu lulus ujian. Teu lulus ujian. Oh terus. Da aya nu lulus mah simpan kemudian sholat. Bahkan engke di arah masyar aya sekelompok jalmi rarayna bengras jiga matahari. Malaikat bertanya, golongan ini golongan para nabi, rasul atau malaikat? Golongan itu menjawab, bukan. Kami manusia biasa, umat Nabi Muhammad SAW. Ketika azan berkumandang, abdi tos aya di lebet masjid bari gaduh wudu. Kalau ini konsisten, maka di yaumil qiyamah raraina ku Gusti Allah dijantenkeun bersinar seperti sinar matahari. 2. Sinar rupawan rupawatina seperti bulan purnama. Malaikat bertanya kembali, golongan ini golongan malaikat, para nabi atau rasul? Menjawab golongan itu, bukan. Kami manusia biasa dari umat baginda Rasul Sayyidina Muhammad SAW. Ketika azan berkumandang di masjid, kami semua sudah punya wudu dan bergegas menuju di mana azan berkumandang. Ukatilu raraina dipaparin kekuasaan Gusti Allah sepertos sinar bintang. Ditaros deh ku malaikat. Golongan ini golongan malaikat, golongan para nabi, para rasul, bukan. Kami manusia biasa dari umat baginda Rasul Sayyidina Muhammad SAW. Ketika adzan berkumandang, kami bergegas berwudu dan berjamaah. Dan hari-hari adan-adan, edan-edan, ke ayah itu mah tukang kowe itu keblek kan, cacak anu. Ketika adzan berkumandang, bergegas berwudu kemudian berjamaah, raraina seperti bintang. Janten teu aya kriteria nu kaopat. Kantun ayeuna milih karena hidup di dunia pilihan. Hoyong rarai seperti sinar matahari, hoyong rarai seperti bulan purnama, atau hoyong rarai seperti bintang. Tantos upami jalmi berakal sehat, hoyong rarai seperti matahari. Kata cita-cita kamu jalmi anu
berakal sehat. Lanjut, kaitan dengan Isra wal Mi'raj atau penegasan yang kedua kali bahwa tidak kami jadikan penglihatan Kanjeng Nabi kecuali ujian bagi manusia. Wa ma ja'alna ru'yata allati araynakaha ayanan lailatal mi'raji min ajaibil ardi was samai illam tihanan waqtilaan li ahli makkah haitsu kadzabu wa kafaru wartadda ba'dun nasi lima akhbarahum biha. Ya, hartosna tidak kami jadikan penglihatan yang telah dilihat, yang telah diperlihatkan ku Gusti Allah ka Kanjeng Nabi secara nyata, secara kasat mata malam Mi'raj, yaitu keajaiban-keajaiban bumi dan langit, kecuali ujian, cobaan bagi penduduk Mekah, sehingga mereka ada yang mendustakan, yang mengingkari, dan sebagian orang murtad dari agama Islam ketika Kanjeng Nabi menginformasikan kepada mereka tentang pengalaman malam Mi'raj. Qala Al-Bukhari an Ibni Abbas, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia ainin aroha Rasulullah lailatal mi'raj lailata asra bihi walaysat biru iya sonamin. Bapak ya bilhainun aros naha Isra Mi'raj teh ruh nawungkul atau nabi ruh sarang jasad Kanjeng diwalarku ulama tafsir. Ini sobat tafsir. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Isra wal Mi'raj leres-leres Kanjeng Nabi mengalaminya secara nyata dengan ruh dan jasad. Ya walaupun bukan ruh saja. Nanti ketika ada yang berpendapat ruhnya saja karena tidak percaya akan kekuasaan Gusti Allah, atau percaya tetapi tidak 100%. Maka bagi kita saat ini yakini Isra wal Mi'raj itu pernah terjadi, dialami secara nyata, secara ruh dan jasad oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eta walana Kang Akbar Abai. Jadi nanti ketika Kang Akbar ditanya, benarkah peristiwa Isra wal Mi'raj dialami oleh baginda Rasulullah SAW secara ruh dan jasad? Walana kumaha? Benar. Walana kumaha? Sintari benar. Yakin teh? Kenapa yakin? Aya buktina. Mana buktasna?
Surah Al-Isra ayat 1, Surah Al-Isra ayat 60, Surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Ieu teh dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala anu teu pernah bohong, mutlak benar. Ciri nu kadua aya buktosna. Mana buktosna? Salat. Jalmi anu asal salat dipastikan upami rakaatna 3 ayat tahiyat awal terakhir sampai akhir at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ieu teh Kanjeng Nabi ketika dipiwarang ku Gusti Allah, menghadaplah kepadaku. Malaikat Jibril, malaikat Mikail cekap di bawah Sidratul Muntaha. Omi bahasa urang maki mangawae Gusti Rasul sendiri menghadap. Kami cukup menghantar sampai garis ini. Disebut Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu garis yang tidak ada garis setelah garis itu. Yang muntaha itu finish. Kanjeng Nabi ku anjeun yang menghadap langsung kepada Allah. Luar biasa. Upami urang sasalaman sareng lupang gelisna di dunia kapungkur alma mandiang Lady Dain gelis, Demi Moore gelis, artis Indonesia gelis. Kelas sengaja mereka ziarah ke Musola Al-Munawwar bade milari lele. Misalnya karena tidak ada lagi kok di atas kolam ada musola kecuali Al-Munawwar. Lelena ragu rasa pepenak jeung bapak-bapak ibu-ibu jeung abdi jeung kang abah bari sasalaman deui sok micek moal pokon netos ge AKN oke badan asup kalah nila aing ningal nu kitu-kitu teh mah meureun. Mau buat hijau biar, apalagi no anak, ia mah lebih dari itu. Bapak we sareng ibu sareng abdi, ningal sesuatu yang mengagumkan, datang hijau, apalagi ini yang sangat-sangat di luar nalar keindahan. Bapak mama bade angkat ke tanah suci ketika di Masjidil Haram deh molotov luar biasa. Terus nyiwitan gitu benar kayak nyiwit karena salira dari ciwit sadar nyeri, tapi ketika ningal indahnya Masjid Nabawi, indahnya Masjidil Haram, indah wangi sangat-sangat indah. Lajeng ujian anak kan dina ayat ilmu wa nukhawu dua menjatan ujian hiji Isra wal Mi'raj dina surah Al-Isra ayat 60. Dua Asy-syajaratal mal'unata fil Quran yang disebut dengan pohon zakum. Pohon zakum teh
Jadi tafsir dia pahit rasana tina akar tangkal dahan ranting daun semua berduri. Coba rasana pahit molele rupana teu pikaresepeun dan cucuk kumpul. Ai salak mah tanggal daun nama teu cucuk, tapi ieu mah zakum. Salak mah ngaluarkeun salakna. Rami